Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya, host Potma, podcast mahasiswa. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi tema kali ini kita mengusung tema genda-gendu organisasi. Kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, bisa dibilang man of the match. Atau bisa dibilang best of the best. Beliau termasuk lulusan dari STIT Pemalang, juga pernah berkecimpung di dunia organisasi PMII, Ketua Komisariat Ki Pati Sampun PMII Pemalang. Tepuk tangan untuk Akhinal Kiram, beliau Bapak atau Kang Mas Ma'ruf Amin. Assalamualaikum. Kang Ma'ruf, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Mic-nya bisa didekatkan nggak apa-apa? Oh ya, nggak apa-apa. Bagaimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Lama gak jumpa ini ya? Ya termasuknya jumpa itu 1 abad sekali. Wah. Jadi kayak zaman dinosaurus. Zaman dinosaurus. Oke. Nunggu ada meteor baru kita berjumpa. Siap. Ini di rumah kesibukannya apa ini? Kesibukan saya menyibukkan diri. Kesibukan saya malah menyibukkan diri. Jadi ya di rumah paling biasa yang sering panjenengan semua lihat, menyibukkan diri dengan ya baca buku, puisi dan lain sebagainya. Kalau sempat adzan maghrib, kalau nggak sempat adzan isya, seterusnya lah. Yang penting jangan sampai lah adzan subuh kita adzannya pas isya. Nah itu dibakar orang itu yang jadi permasalahan seperti itu. Ini kita mengusung tema tentang genda-gendu organisasi. Jadi biasanya ketika kita membahas sebuah masalah, itu kan kita harus mengawali sebuah dari bawah dulu. Organisasi, yo apa maning-maning wong organisasi kayak wong aktivis ya. Organisasi ku apa jane? Gancuk kayak katakan ya. Organisasi itu apa? Jadi kita itu mengusung tema itu genda-gendu rasa organisasi. Biasanya kan kalau dalam organisasi itu kan kita merasakan lelah, seperti perjuangan lah, berkorban dalam organisasi. Jadi hari ini ya bisa dibilang temanya cukup menarik ya, karena kemarin-kemarin juga temanya sudah menarik. Ada yang bertema tentang perempuan, atau tema tentang organisasi, atau tema yang lain-lain. Jadi menurut saya memang tema seperti itu tema yang sangat menarik. Jadi yang ingin saya tanyakan untuk mengawali acara pada sore hari ini, sore yang sangat bisa dibilang dingin karena AC-nya gak hidup ya. Jadi saya ingin tanya, organisasi itu apa sih Kang Ma'ruf? Untuk awal monggo. Kalau secara teori kita semua mungkin bisa saling membaca teori-teorinya. Terima kasih. Jadi kalau secara teori panjenengan semua bisa baca di buku, bisa baca di Google, searching kalau memang itu sangkin buntunya. Itu perkara teori, panjenengan semua bisa mengartikannya masing-masing dan ya bisa mencarinya di mana-mana. Tapi kalau secara gampangnya awake dhewe, kita kan hidup mencari rada-rada gampangnya. Itu terserah pemaknaan kita masing-masing. Organisasi itu apa? Sekumpulan, sekelompok, himpunan, pergerakan atau dan lain sebagainya. Itu kan semuanya bisa dimanifestasikan di dalam hidup kita. Kalau saya rasa kita semua itu bersyukur hidup di Indonesia. Bagaimana enggak bersyukur hidup di Indonesia? Yang pertama perlu kita tekankan adalah ketika kita memandang dari kacamata, misal dari kacamata Quran sendiri. Quran menerangkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu kan ya ilahirihi. Itu kan wa ahlikum nar, wa ahlikum itu artinya apa? Wa ahlikum keluarga. Kalau panjenengan semua berpikir bahwa keorganisasian adalah keluarga, orang Indonesia semua berhak bertanggung jawab atas teman-teman kita
atas semua orang yang kita kenal karena wa ahlikum, saya berorganisasi, panjenengan berorganisasi, semuanya berorganisasi, baik di lingkungan masyarakat, baik di lingkungan masjid atau di keluarga secara terorganisir, siapa yang jadi pemimpin, siapa yang jadi bendahara, siapa yang jadi ajudan, atau siapa yang jadi yang dipimpin, seperti itu kan sama saja seperti kita mengaplikasikan ke dalam bentuk-bentuk kegiatan sosial kita. Panjenengan punya tanggung jawab yang besar kalau kita mengkaji dari segi Quran yang ini, yang wa ahlikum nar itu tadi. Kalau katakanlah nar itu neraka, ya neraka, kita disuruh menjaga saudara-saudara kita dari api neraka yang bahan bakarnya itu batu dan manusia. Berarti kita bertanggung jawab besar atas teman-teman kita dari keburukan-keburukan. Karena neraka kan sama saja kalau kita implementasikan misal keburukan lah, ya seperti itu. Berarti aplikasi kita ke teman-teman kita secara terorganisir itu mencegah mereka dari hal-hal yang buruk. Buruk itu apa saja? Banyak sekali. Bodoh itu kira-kira buruk atau enggak? Buruk itu. Bisa jadi buruk, bisa jadi enggak, kan seperti itu. Lah, itu adalah tanggung jawab kita bersama. Atau misal ada pemikiran-pemikiran sekelompok orang atau personal tidak berpikir secara merdeka atau tidak bisa tidak bisa membuat jembatan sendiri untuk mengetahui sebuah pengetahuan, kan seperti itu adalah tanggung jawab yang besar karena kita sebagai orang Indonesia menganut asas kekeluargaan, itu tadi. Itu yang bisa mungkin jadi pertimbangan kita bersama-sama. Tapi memang bisa ditarik kesimpulan. Jadi yang namanya organisasi itu bisa disebut sekumpulan orang, berarti yang mempunyai tujuan bersama. Jadi ketika organisasi itu dalam lingkup keluarga, itu saya suka itu ayatnya tadi. Ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Saya suka itu ayat itu. Itu memang menceritakan tentang kita dalam artian untuk menjaga keluarga. Bahwa organisasi itu juga termasuk keluarga, ya. Jadi ketika seperti organ tubuh lah, ketika yang satu sakit otomatis yang lain ikut sakit, ya. Itu memang masih berkaitan, itu dalam hal tasalsul lah, saling sambung menyambung. Jadi dalam hal organisasi memang lebih spesifik. Lalu ingin yang saya tanyakan juga berkaitan dengan organisasi. Ini kan genda-gendu organisasi, ini kan ya sambil rokok sambil kopi dosa lah, ini istilahnya dongengan santai. Wah, cara wong ngomong kuwi dosa ya, dosa. Tapi bukan maksiat, dosa dongengan santai. Iya, mantap. Lalu ingin saya tanyakan bahwa dalam organisasi itu kan tadi jenengan sudah menjelaskan tentang pengertian atau yang lain tentang pergerakan. Lalu apa sih yang mendasari kita untuk ikut dalam organisasi ataupun berpartisipasi dalam organisasi? Monggo Kang Ma'ruf. Dasar-dasar kita untuk ikut berorganisasi itu ya seperti halnya dasar-dasar kita mempunyai kepekaan dalam diri terhadap prinsip kekeluargaan itu tadi. Kalau ini masih menyambung dengan tadi, ini enggak panjenengan temukan di mana-mana. Cuma insya Allah di sini saja. Karena wa ahlikum itu tadi. Saya menganggap semuanya keluarga, panjenengan semua keluarga dan lain sebagainya. Asas-asasnya itu apa? Asas-asas saya ya kekeluargaan, asas saya berangkat dari rasa satu darah, berangkat dari rasa satu gairah untuk sama-sama membuat perubahan walaupun sekecil debu seperti itu. Orang kan kadang berpikir seperti ini, untuk apa saya bersosial melalui jalur organisasi? Karena kemungkinan besar saya akan dijadikan kelompok-kelompok dan lain sebagainya. Betul memang seperti itu. Karena nanti kalau di dalam organisasi kita dijadikan berkubu-kubu. Bahkan di satu organisasi saja ada beberapa bidang yang memang itu bisa jadi sengketa pemikiran lah. Panjenengan semuanya pasti mengalami semuanya seperti itu. Hal itu kan karena memang seperti yang pernah saya dengar dari dulu sekali pernah saya dengar dari Mas Fajrul Falah. Kalau kata kiainya Mas Fajrul Falah,
ini jadi musalsal ya, asal-asalnya dari kiainya Mas Fajrul Falah. Masih bersanat lah istilahnya gitu. Ya kalau mau bertanggungjawaban sama Mas Fajrul Falah nanti. Jadi Mas Fajrul Falah itu kiainya berbicara bahwa orang itu satu dunia, satu kelompok itu seperti kelereng yang di dalam toples. Kalau digoyang kan munine seru. Iya. Tapi kalau misal didiamkan kan anteng. Anteng. Ning kesenggol tiba munine seru. Iya. Nah, itu kan pemahaman konflik kita terhadap sebuah organisasi seperti itu. Jadi berangkat dari apa ya, mindset yang seperti itu, kita harus tetap berani berorganisasi. Atau katakanlah kalau tidak berorganisasi, kita tetap berorganisme. Jadi partikel-partikel kecil yang bisa mempengaruhi teman-teman kita. Kita berprinsip bahwa saya ingin pintar. Dengan dasar wa ahlikum itu tadi, berarti saya juga bertanggung jawab atas keluarga saya agar keluarga saya jadi orang yang pintar, jadi orang yang lebih bijak atau jadi orang yang lebih bermanfaat. Itu tanggung jawab kita bersama. Atau tanggung jawab yang lain. Terkadang saya melihat bahwa dengan potensi jadi host, kan berarti saya wajib mengingatkan panjenengan untuk ayo coba belajar jadi host. Kan seperti itu. Kita wajib membimbing. Jangan sampai disalahartikan bahwa sebuah organisasi itu hanya sekedar ajang untuk apa ya, menonjolkan salah satu pihak. Ya, karena setiap manusia itu punya personal branding, punya merek tersendiri, kelebihan lah, kelebihan. Iya. Yang saya maksud kelebihan itu ya, saya punya merek cerdas misal. Iya. Saya punya merek cerdas, otomatis bagaimana merek saya dikelola kan karena saya dalam sebuah organisasi atau dalam lingkungan organisme, membudayakan untuk tetap apa ya, berdiskusi, untuk tetap berkerumun dengan teman-teman walaupun di masa pandemi. Berkerumun kan saat ini sudah dimudahkan semua. Kita bisa berkerumun di Zoom, kita bisa berkerumun di aplikasi Duo dan sebagainya. Karena seperti itu. Kepentingan berorganisasi seperti halnya kepentingan kita berkeluarga. Secara wa ahlikum itu tadi. Kalau kita memang pengen memperbanyak keluarga. Memang yang namanya organisasi, kewajiban kita ikut itu memang istilahnya itu lebih belajarlah, berproses. Karena sejak kita lahir itu memang kita itu sudah di organisasi kecil. Apa itu? Keluarga. Jadi bapak kita pemimpin, ibu kita yang ngurusi rumah tangga atau ngurusi dapur lah bisa dibilang. Itu memang dari lingkup kecil itu dalam sebuah organisasi. Jadi kita itu seperti berproses lah bisa dibilang ya. Berproses untuk belajar, untuk menjadi pemimpin. Karena memang bisa dibilang sejatinya manusia itu memang diturunkan di bumi itu kan untuk menjadi khalifah ya, untuk menjadi pemimpin. Jadi ketika kita sudah dikhususkan untuk Allah bahwa kita akan menjadi pemimpin, berarti kan bisa tidak bisa kita kan harus belajar, iya kan? Berarti belajar terus berproses. Jadi dalam berproses itu pastilah kita berkecimpung dalam dunia organisasi. Tepuk tangan dulu untuk Kang Amar Ma'ruf. Ya, Nama saya Anang Ma'ruf. Iya, tapi nggak apa-apa, Amar Ma'ruf juga. Selamatan maning berarti ya. Iya. Gak usah selamatan lagi. Kita bisa menyebut semua orang itu dengan nama yang berbeda. Panjenengan menyebut pacar yang jenengan ya dengan sebutan sayang saja, nggak usah pakai selamatan, iya. bubur abang hijau dan lain sebagainya. Seperti sebuah kedekatan lah Iya, istilahnya. seperti sebuah kedekatan seperti itu saja. Cara wong Arab kuwi ngomongnya lakop, julukan ya Abu Lahab, Abu Jahal itu kan lakop, nama aslinya kan lain nah karo duduti karo sumber. Jadi dalam organisasi itu kan istilahnya kita juga wajib ikut berproses untuk belajar karena memang dalam organisasi itu kan yang namanya ilmu itu kan di mana saja ya Kang. Ilmu itu kan ibarat sebuah lautan. Jadi air yang mengalir ke semuanya kan seperti itu ya. Jadi dalam organisasi itu yang ingin saya tanyakan itu apa sih ibarat kata itu kiat-kiat
agar kita itu khidmat dalam berorganisasi ataukah cinta. Kadang kan orang ketika ikut organisasi di dalamnya melalui gendu-gendu rasa asem kok barang melu organisasi kok jebule kok ngene kok kesel ya kok kesel lah. Itu untuk istilahnya itu menolak lah dalam berpikiran bahwa organisasi itu seperti sebuah beban, berpikir bahwa organisasi itu sebuah apa ya, bisa dibilang itu kok ono bae bicara ngene ngono lho kadang. Jadi saya itu ingin tanya bahwa ketika kita berorganisasi itu apa sih yang membuat kita itu khidmat, dalam artian itu primen carane ben yang kuwi organisasi kuwi seneng ngono lho, khidmat urip-uripi temenanan. Monggo. Jadi kiat-kiat biar saya menghidupi temenanan organisasi. Yeah. Kalau dalam pandangan saya sendiri, kiat-kiat itu kan tergantung bagaimana perasaan kita. Karena di dalam diri manusia juga kan punya perasaan, dan perasaan itu lebih besar daripada dunia. Kita nggak tahu, nggak bisa mengukur perasaan kita seberapa besar. Panjenengan bisa melihat ujung samudra dengan cara kapal, panjenengan tidak bisa melihat ujung perasaan panjenengan itu dengan cara yang seperti apa. Ada banyak sekali kiat-kiat yang memang perlu ditekankan, tapi yang paling relevan per hari ini itu ya kiat-kiat ridho, kiat-kiat ikhlas. Maksudnya seperti apa? Kiat-kiat ridho dan ikhlas itu tadi kan dengan penuh kerelaan, bahwa saya tidak harus mendapat balasan, saya tidak harus mendapat imbalan yang segunung Uhud dan lain sebagainya. Kanjeng Nabi dikasih imbalan emas segunung Uhud saja nggak mau, kan seperti itu. Itu karena memang totalitas dirinya sebagai orang yang sangat mencintai umatnya. Dengan cara seperti itu tidak penting yang namanya imbalan. Seperti misal panjenengan senang sama perempuan, ini kita kembali lagi kandah perempuan. Iya, kandah perempuan. Panjenengan senang sama perempuan, tapi jenengan nggak pernah mengalami kan? Ini pengalaman teman saya. Teman saya atau Anda sendiri kayaknya? Ya, karena teman saya adalah kesendirian. Kesendirian. Kemungkinan besar saya sendiri. Jadi suatu kali saya pernah senang sama perempuan, terus perempuan itu amit. Terus saya ngomong saya senang sama jenengan, tapi saya nggak perlu jawaban jenengan, bahkan jawaban iya nih. Coba kita implementasikan dalam segala bentuk hidup kita, bahwa saya nggak perlu imbalan Gunung Uhud, saya nggak perlu imbalan nanti saya dapat jabatan, saya nggak perlu dapat ini dan lain sebagainya. Hidup yang keren itu kan seperti itu tadi, bahwa kita nggak perlu imbalan, kita kerja-kerja sosial yang memberi imbalan itu yang memang mau memberi imbalan saja seperti itu, dan imbalan itu kan sejatinya kan bonus seperti itu. Kadang proses-proses kiat-kiat berorganisasi itu banyak sekali, ada beberapa macam model, dan itu perlu diterapkan semuanya sebelum memang kita mengetahui bahwa organisasi itu apa. Kayak panjenengan yang saya bilang tadi, jiwa ahlikum itu tadi kan kiat-kiatnya apa? Saya persaudaraan, saya kekeluargaan, atau saya ingin menambah kenalan. Saya berprinsip bahwa ketika memang saya bisa mengenal satu hari satu orang, saya akan mengenal satu hari satu orang. Gunanya untuk apa? Supaya saya punya tanggung jawab lagi. Kalau saya nggak punya tanggung jawab, saya nggak bisa mengukur berapa kekuatan saya. Ada orang yang bisa mengukur kekuatannya itu 50 kilo dan lain sebagainya. Itu hanya ukuran-ukuran ketidakmampuannya.
belum ukuran latihannya. Kalau ukuran latihannya itu pertama kita angkat 10 kilo, kita angkat 20 kilo setelah itu, terus minggu ketiga kita angkat 30 kilo. Bisa jadi 100 kilo saja kita mampu mengangkatnya, kan seperti itu. Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana mau berorganisasi atau membuat organisme-organisme kecil dengan teman-teman. Saya per hari ini, walaupun saya itu minimal punya pendidikan yang agak tinggi dengan teman-teman saya di kampung, saya tetap ya bahasanya asuh-asunan, tetap jancuk-jancukan, tetap kunyuk-kunyukan dan lain sebagainya, karena biar mereka itu tidak menganggap saya lebih tinggi dari dia. Ini kan bagian daripada dialektika kita kepada masyarakat. Kadang seseorang itu lupa bahwa ketika dirinya sudah punya bakat yang lebih tinggi dari teman-temannya, terus lupa. Akhirnya menganggap teman-teman yang di bawahnya itu lebih rendah, walaupun dia tidak merasakan hal seperti itu. Ya mungkin seperti itu. Memang kadang yang namanya teman itu istilahnya itu memang ya misuh lah, biasa misuh, guyonan bareng, senang, resah bareng, itu memang ibarat kata teman. Jadi memang saya itu suka jawaban seperti tadi bahwa bagaimana sih cara kita berkhidmat aktif dalam organisasi. Itu memang penanaman sebuah cinta, iya kan? Kalau cinta itu kan bisa dibilang itu seperti buta. Cinta itu buta dan tuli. Iya. Ini kan kayak lagu nih Imam apa Al Ghazali apa Imam Ghazali kayak. Imam S. Arifin. Oh, Imam S. Arifin. Itu kan memang ketika kita cinta, itu kan rela berkorban. Boh bayarannya piro, boh apane piro. Istilahnya miki sing jenengan cerita iki kan tidak mengharap apa-apa. Karena apa? Didasari sebuah cinta. Ya kan seperti itu kan. Jadi memang cinta itu seperti sebuah fondasi lah, fondasi awal untuk memulai sebuah hal-hal yang lain. Ketika sudah cinta, insya Allah lah kita bisa sabar dalam organisasi, kita bisa tabah, kita bisa semangat lah dalam organisasi. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya ini kan judulnya kan Gendu-gendu rasa organisasi. Itu kan jenengan itu kan termasuk dalam organisasi dulu kan, pernah masuk Dewan Eksekutif Mahasiswa, lalu pernah menjadi ketua komisariat ya PMII Kipati Sampun. Jadi yang ingin saya tanyakan itu pengalaman pahit apa sih? Semuanya kan pasti mengalami pengalaman pahit ya dalam organisasi, entah ditindas, entah diledek, entah bocah kok kemplipik meni ibaratnya kayak gitu lah ya. Jadi ibarat kata itu gendu-gendu rasa lah, resah atau kesal apalah yang pernah dialami dalam organisasi, entah Dema atau PMII. Monggo Kang Maruf. Ya memang akhir-akhir ini juga saya membenarkan bahwa yang paling pahit itu ditinggalkan. Oh tidak. Karena yang paling pahit itu ditinggalkan pas lagi sregep-sregepe orang sayang-sayangi kayak. Pas lagi giat-giate bergerak dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya saya itu nggak usah dianggap pernah organisasi ya, tapi nggak apa-apa, kita berbagi pengalaman. Yang paling pahit itu ditinggalkan sama teman-teman kita sendiri, sama yang sudah kita anggap keluarga. Tapi kalau dasar kita memang kembali ke ahli itu tadi, kadang saya sama adik saya saja kan tukaran. Iya. Saya sama ibu saya kan Tukaran. enggak, debat dulu, diskusi dulu. Diskusi dulu. Ini mau ngadep ke panggung, madep lor apa madep bedul. Itu kan diskusi dulu. Iya. Kalau sama bapak saya juga seperti itu. Ini jagonya mau dijual harga berapa, itu kan diskusi terlebih dahulu. Dan itu bagian daripada tanggung jawab. Ya memang panjenengan semuanya pasti di sini pernah mengalami bahwa meskipun manusia itu di dalam beberapa teori disebut mikrokosmos, jawane jagat cilik, dunia yang kecil, itu memang karena yang kecil segitu saja sangat luas dipahami. Ada satu
satu waktu panjenengan itu sendiri, nggak punya siapa-siapa, nggak ada temen, rokok nggak punya, kopi nggak ada dan lain sebagainya. Itu kan posisi-posisi yang paling nelongso nih. Kertas lah cara bahasane Terus, kuwi. tapi hidup yang tanpa ujian itu seperti hidup di kebun binatang. Di kebun binatang ketika ada macan itu ya, Ya, di kebun binatang sudah dari kecil dilepaskan ke hutan liar, potensi untuk jadi pemangsanya itu kan lama, kan seperti itu. Iya. Hidup kalau memang dari kecil sudah di hutan, potensi jadi pemangsanya lebih besar mana? lebih di hutan. Lebih besar di hutan, karena senantiasa mengikuti proses alam. Ada gempa, macan tahu, ada kijang lewat, macan juga tahu itu Bisa mangsanya. dibilang lingkungan lah mempengaruhi ya. Bisa dibilang lingkungan itu mempengaruhi semuanya, dan apa yang kita lalui sepanjang perjalanan hidup itu semuanya lingkungan. Pemikiran kita juga lingkungan. Lingkungan pemikiran kita seperti apa? Apakah kita bisa bijaksana atau bisa legowo, bisa membaurkan antara pemikiran dengan hati kita? Karena memang manusia itu kan ruwet sekali. Ya, ada akalnya, ada hatinya, ada jiwanya, ada ruhnya, belum tubuhnya. Itu kan ruwet sekali. Coba digabungkan jadi satu kan ruwet sekali, karena itu punya proses sendiri. Kayak semacam lingkaran yang memang harus kita tempuh, walaupun kita tahu bahwa ya muter-muter tok seperti itu. Jadi bagaimana problem itu tadi kan problem yang memang perlu kita jalani di yang namanya hutan sosial atau hutan pemikiran kita lah. Tapi memang yang namanya berproses dalam organisasi itu kan memang istilahnya bisa dibilang pahit lah, pasti ada pahitnya, ada lemahnya, ada titik di mana kita itu jenuh lah. Saya pernah merasakan dulu ketika mengadakan sebuah acara Ikatan Remaja Masjid di Desa Banjardawa, itu acaranya sunatan massal dan pengajian massal. Itu saya itu pegang proposal mengelilingi Desa Banjardawa. Itu saya dulu waktu SMP 2012 kalau nggak salah. Itu sampai sekarang itu tidak pernah terlupakan. Karena apa? Assalamualaikum. Saya itu masuk ke rumah orang langsung dilempar 2000-an. Sebelum saya memperkenalkan diri loh. Saya dari Irma Desa Banjardawa gini mau mengadakan ini. Langsung dilempar 2000. Tetap saya terima. Sampai sekarang pun orangnya masih saya titen. Wah, awas gue. Kudu ngerti nyumus ngene-ngene. Hati-hati. Dan alhamdulillah ketika saya sudah berproses sedemikian rupa lah, sudah masuk Ansor Banser, ikut ini, alhamdulillah lah, sedikit demi sedikit membangun sebuah apa ya, bisa dibilang fondasi awal lah, bahwa oh yo kayak biyen sing pernah ngene kok mending lumayan gitu. Karena dalam hal organisasi itu kan memang ya seperti tadi, berjuang itu kan perih ya pasti ya. Ya, jadi wah pastilah yang berjuang itu pasti perih. Lah ini ada satu lagi nih pelaku organisasi. Ini dari keluarga lah, bisa dibilang keluarga saya, teman saya. Jadi beliau itu dari semester 1 selalu duduk bersama dengan saya, main Mobile Legends ataupun mandi bersama, makan bersama, tidur bersama. Istilahnya seperti keluarga lah, saling silaturahmi, saling sharing tentang pemikiran. Apalagi ketika jam 12 malam itu saya itu berdua tentang ketuhanan yang Maha Esa. Wah, itu sebuah cangkupan yang sangat luas gitu. Ini beliau presiden mahasiswa, itu termasuk juga aktivis dalam PMII lah, bisa dibilang beliau termasuk pelaku dalam organisasi. Jadi yang ingin saya tanyakan, apa sih genda-genduroso, istilahnya kerja keras apa yang sudah dilalui, entah lelah apa yang sudah dilalui. Monggo silakan Mas Faris Akil Bahtiar Saputra. Padanya dipersilakan. Tepuk tangan untuk kita semua. Hei. Oh, ternyata agak mirip ya. Agak mirip. Foto backgring ya, Kang. Foto backgring. Saya baru bertemu sama Mas siapa namanya? Ini Mas Faris. Oh, Mas Faris. Perkenalan dulu. Selamat datang. Selamat datang. Mas.
Assalamualaikum Kang Faris. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana kabar? Sehat? Bos panggil Kang lah. Oh Udah iya. biasa. Bagaimana? Alhamdulillah. Hari ini makan gimana? Hari-hari ini apakah makan masih teratur 3 kali sehari atau Masih. Oh, Ya. masih teratur berarti. Masih teratur. Masih Ya. teratur. Tapi Biasanya kok kan satu hari sarapan di rumah jenengan udah. Oh iya. Tapi kok badan masih segitu aja? Alhamdulillah. Semua dari daging saya salurkan ke pemikiran. Mantap. Tepuk tangan dulu untuk Mas Faris. Ini boleh diminum, Mas? Boleh. Jadi di sini bebas. Oh iya. Bebas. Jadi ini kan dari POTMA, Podcast Mahasiswa itu kan ini kan mengusung tema tentang genda-gendu rasa dalam organisasi. Istilahnya itu unek-unek lah. Itu kan jenengan itu kan termasuk pelaku organisasi dari semester 1 lah. Sudah merasakan berkecimpung di dunia organisasi, DEMA ataupun PMI. Monggo silakan istilahnya apa sih kiat-kiat ataupun unek-unek yang pernah dialami dalam organisasi, pahit-pahit itu opo nih ceritanya. Bebas gini-gini bebas. Oh, gimana ya kalau masalah unek-unek sebenarnya banyak banget. Bung Miftah. Ini kan termasuknya senior, guru saya, caranya guru sendiko dawuh banget saya sama Kang Ma'ruf. Sebenarnya dari saya semester awal itu sudah dididik dengan pendidikan yang termasuk keras. Keras militer berarti ya. Di Cepat atas. push up 100 kali enggak? Enggak. Oh enggak. Itu tarafnya masih bawah. Oh masih bawah. Tarafnya masih bawah. Soal genda-gendu tentang berorganisasi ya, sebenarnya saya itu permasalahannya pada diri saya sendiri. Awal saya ke organisasi itu yang pertanyakan mampu atau tidak mampunya untuk diri saya sendiri berorganisasi. Itu menjadi pertanyaan yang dari saya mau ikut organisasi bahkan mau masuk DEMA, kira-kira saya bisa enggak? Karena menjadi kader maupun pengurus pasti mempunyai tanggung jawab karena membawa nama label itu sendiri, Iya, maupun benar. di PMI maupun di HMI maupun di DEMA. Biarpun itu menjadi sekedar anggota, ketua UKM bahkan Presmas itu sendiri. Itu termasuknya kalau kita tidak ada seketan pembatas itu, tapi kita menyadari bahwa diri kita mempunyai tanggung jawab yang sama, insya Allah di situ kita tidak mempunyai genda-gendu sesuatu yang di organisasi itulah. Yang jadi pertanyaan kita sekarang kan tentang tanggung jawab kita untuk sendiri loh. Iya, benar, Jadi kira-kira kita mampu nggak ya? Buat sekarang saya hampir segini saya tidak mampu untuk menjalankan sebuah organisasi itu sendiri. Jadinya untuk kejalanan kelancaran organisasi ini sendiri kita membutuhkan banyak belah pihak. Benar. Seperti yang tadi Mas Miftah bicarakan tentang kalau tangan kanan sakit pasti yang lain sakit. Saya berbicara kalau kira-kira tangan kanan ini yang sedang merasakan kesusahan, pasti tangan kiri membantu, bukan tangan kanannya susah. Iya benar. Secara istilahnya kayak gitu. Kalau kita menjabat seperti persahabatan atau jalan organisasi yang benar, kita kayak kedua tangan, bukan kayak kedua telinga. Berarti kita saling bantu. Kalau kira-kira tangan kiri yang kesusahan, tangan kanan bantu. Kalau tangan kanan yang kesusahan, tangan kiri bantu. Tapi kalau telinga susah. Iya. Kalau kira-kira telinga kanan yang katel, pasti telinga kiri nggak bisa bantu. Iya benar. Saya setuju. Tapi memang benar sih. Jadi logika itu mindset itu benar. Iya. Dalam organisasi itu kan seperti orang lahir itu kan membutuhkan orang lain, benar kan? Benar. Lahir kita disusui oleh ibu, istilahnya itu dibuatkan pakaian lah, beli. Itu pun pakaiannya nggak buat sendiri, pasti Iya. kan beli. Ada penjahitnya, ada ini. Jadi memang saling membantu lah, rangkul merangkul ya. Rangkulan dulu nggak? Enggak. Oh enggak. Jangan digini rangkulannya ntar. Oh, iya. Jadi Monggo silakan. pas perkara filosofi tangan Filosofi tangan. ini agak geser ya? Agak geser ya, Mas. Bisa deh om gue. Iya. Nggak pengertian sih. Iya. Kalau Gesernya pakai tangan, bener. biasanya pakai tangan, kalau Iya. pakai kaki susah. Iya bener. Jadi masih tentang tangan. Panjenengan punya tangan, panjangnya berapa? Kira-kira? Gak pernah saya ukur ini. Nggak pernah. Kira-kira ini pakai perkiraan. Setengah meter lah. Hampir setengah meter. Iya, hampir setengah meter. Lingkar badannya Mas Faris berapa? Aduh, Kira-kira? 50 ya? gak ada. Nggak ada. 30 cm itu mah. 30? Iya. 30 cm. Lingkar badannya Mas Faris 30 cm. Panjenengan memeluk diri panjenengan sendiri dengan tangan kan nggak bisa. Gak bisa. Tapi kalau memeluk Mas Faris Bisa. tetap bisa.
walaupun ditolak. Seperti itu loh. Iya, iya, benar, Coba panjenengan contohin praktekin memeluk diri sendiri dengan cara seperti apa? Nyandak ora tangannya? Gak cukup. Enggak cukup. Iya, benar. Coba mau pelukan apa enggak? Enggak. Enggak cukup. Nah iya, karena itu tadi penolakan atas personalnya masing-masing. Jadi siapa yang mau merangkul atau siapa yang mau dirangkul itu kan bagaimana prinsip-prinsip orang itu tadi. Kalau saya nggak mau dirangkul, ya sudah nggak mau dirangkul. Seperti itu. Kadang organisasi juga senjelemet itulah. Mantap, mantap. Ini istilahnya itu yang ingin saya tanyakan. Jenengan kan termasuk alumni lah, bisa dibilang itu senior, sudah berpengalaman dalam dunia organisasi lah. Ibaratnya cara organisasi ki werek lah, anti weteng kuwi mbledah ibaratnya kan ngono ya. Jadi ibarat kata itu apa sih yang ingin disampaikan kepada sebelah jenengan? Ini kan masih dalam lingkup Dewan Eksekutif Mahasiswa. Beliau itu kan masih menjabat dalam Presiden Mahasiswa. Meskipun sebentar lagi mau musma, tapi kan seenggaknya untuk bawahan-bawahan agar menjalankan sebuah roda organisasi Dewan Eksekutif Mahasiswa itu lebih baik dan menjadi lebih baik terus menerus, sehingga dipandang masyarakat itu bukan sekedar organisasi yang sebelah mata. Karena kan kadang ketika Dewan Eksekutif Mahasiswa itu kan lingkupnya itu kan memang memikirkan kampus, namun ketika seseorang ataupun masyarakat sudah memandang Dewan Eksekutif Mahasiswa itu kan condongnya memikirkan masyarakat, ya kan, bener kan? Kita kan sebagai mahasiswa itu kan juga memikirkan masyarakat. Ketika ekonomi naik, BBM naik, listrik naik, siapa yang turun? Mahasiswa, pasti kan kita yang turun. Jadi bisa dibilang itu Dewan Eksekutif Mahasiswa itu seperti sebuah pengamat, ibarat kata itu pengamat bola lah. Tapi di sisi lain itu Dewan Eksekutif Mahasiswa itu juga mengamati lah pergerakan pemerintah ke arah mana dalam roda kepemerintahan, apakah salah, itu kan kita pasti demo, ya kan? Jadi yang ingin saya tanyakan adalah apa sih untuk tema yang selanjutnya agar lebih baik dalam menjalankan roda organisasi. Monggo Kang Ma'ruf. Pengertian ya. Agar menjalankan roda organisasi itu coba jajal tangi subuh Mas Faris. Ya, enggak malah ke Oh malah nggak bangun subuh, tidur sehabis subuh ya? Iya, karena subuh sudah melek. Oh subuh Iya. sudah melek. Oh. Saya bingung kalau menyampaikan sesuatu ke Mas Faris. Karena akhir-akhir ini saya ngobrol sama Mas Faris itu nggak mau yang serius-serius. Jadi seperti keluarga ya, adik, kakak adik gitu ya. Saya terakhir diajak ke kafe sama Mas Faris itu ya masih dengan prinsip saya, kalau ke kafe mau berbicara apa? Kalau ke kafe kita mau membicarakan kemiskinan rakyat, itu enggak etis namanya. Seperti kita sholat di dalam toilet. Iya benar-benar. Saya tanya, letak etikanya di mana? Kalau misal kita membicarakan kemiskinan itu di kafe, di hotel, atau setelah kita karaokean, kan seperti itu. Maka kita harus memahami situasinya. Karena terakhir saya ke kafe sama Mas Faris itu membicarakan Mas Faris tentang asmara sama seseorang juga seperti itu. Jadi oke, saya mau kalau tentang asmara. Tapi kalau tentang yang lain atau problematika yang ada di masyarakat di tengah-tengah kita yang saat ini mungkin sebagian besar tidak kita sadari, saya nggak mau kafe. Mending saya ke emperan jalan atau mending di rumah saja, nggak apa-apa. Saya sediakan kopi yang banyak untuk Mas Faris. Kalau nasi enggak. Beli sendiri apa gimana? Iya, beli sendiri. Kalau mau masak sendiri nggak apa-apa. Terbiasa seperti itu. Jadi seperti ini loh. Sikap leadership di dalam diri kita kan bukan hanya sekedar penonjolan sikap tok. Iya benar. Tapi harus berpikir secara leadership, secara kepemimpinan. Panjenengan berpikir bahwa pemimpin itu sebagai penguasa atau pemimpin sebagai pemimpin. Kalau pemimpin sebagai penguasa, otomatis nanti jadinya feodal sendiri, interventif kepada bawahannya. Misal interventif pada bawahannya di Mas Adi misalnya, Mas Adi bikin kopi, karena tahu Mas Faris Presiden Dema, nggak berani menolak seperti itu. Tapi kalau saya nggak
uja-uja kalau seperti itu coba sih ditolak permintaan seperti itu. Itu kan karena pembebasan cara berpikir mereka bahwa tidak ada pemimpin yang mutlak akan jadi pemimpin terus atau mutlak pemikirannya benar, mutlak pemikirannya baik dan sebagainya. Itu seperti itu. Karena kalau misal kita mengkaji seperti itu, sama halnya ketika kita mengkaji pernyataannya Napoleon Bonaparte bahwa 1000 anjing ketika dipimpin satu singa, dia akan mampu mengalahkan lawannya. Tapi kalau 1000 singa dipimpin satu anjing, 1000 singa itu akan mati sia-sia. Benar. Ya enggak, kan seperti itu. Maksudnya sebagai pemimpin itu punya sosok yang memang, ya karena saya pemimpin, tanggung jawab yang seperti dikatakan Mas Faris tadi, contoh semisal tanggung jawab saya sebagai pemimpin adalah tanggung jawab saya menjauhi keburukan. Itu sudah lebih daripada cukup. Kok ya masa anak pemimpin itu meledeki bawahannya misal, Iya ibaratnya. atau ada korban-korban pemimpin seperti itu dari bawahan-bawahannya, itu kan nggak etis dalam prosesi keorganisasian kita. Jadi harus ada sekat. Kalau aspara kita bicarakan itu di kafe. Iya, benar. Tapi kalau anda organisasi kita bicarakan dengan ngopi-ngopi seperti ini. Karena kita harus berpikir secara serius. Kadang juga perlu berpikir secara jenaka seperti itu. Ya, Mas Faris itu orang yang bisa mengerti keadaan. Bisa diatur lah, bisa dibilang itu ya, Bisa diatur. Mantap. Itu memang istilahnya dalam segi gendu-gendu lah ya, gendu-gendu rasa mungkin ketika kita cinta berkhidmat, ini menurut Mas Faris itu kan kita akan merasakan lelah ya kan, ya. Nyorang rasa lelah karena apa? Cinta ya, didasari oleh cinta. Cinta itu apa sih? Gitu kan gitu. Kalau Presiden Janco itu kan cinta itu apa ya Janco ini seperti itu ya. Itu kan itu kan dongan-dongan santai ya. Jadi pastilah dalam entah kehidupan itu kan pasti kita melalui lah roda kehidupan yang sangat sulit. Jadi memang harus didasari dengan sedikit-sedikit guyon lah ya. Itu memang guyon-guyon itu memang lebih menarik. Itu kan kalau Gus Bah itu kan kalau ngaji itu kan guyon karena bisa dibilang itu kesenangan lah ketika orang tersenyum, tertawa. Itu kan mosok sih ngenteni duwe mobil telu, omahe gedong, bojone telu, ayu-ayu kabeh. Kan orang mungkin ya cara orang seperti kita ya. Tapi kan bisa dibilang mung dongengan-dongengan seperti ini pun sudah menjadikan jenaka, sudah memecah suasana gitu kan. Sudah menjadikan bahagia, itu guyon-guyon, istilahnya kayak skripsi judul ora di ACC. Itu kan kalau guyon-guyon kan jadi kayak tidak terfikirkan itu loh. Utangnya kayak 10 juta, 20 juta ditagih wong. Itu kan kalau guyon-guyon itu kan seneng loh. Berarti kan seperti itu. Lah kita kembali lagi kepada titik awal gendu-gendu rasa dalam dunia organisasi. Itu kan kita itu kan masih lingkupnya mahasiswa. Itu kan ingin saya tanyakan kepada Mas Faris untuk rencana istilahnya itu rencana apa sih untuk Dewan Eksekutif ke depannya. Itu kan jadi nanti juga dari penonton ada pertanyaan-pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik yang ingin ditanyakan kepada Mas Anang Ma'ruf ataupun Mas Faris mengenai gendu-gendu rasa organisasi. Yang ingin saya tanyakan ini pertanyaan terakhir dari saya ini. Nanti setelah itu dilanjutkan pertanyaan dari viewer ataupun penonton. Ini pertanyaan untuk selanjutnya, langkah apa yang akan dilakukan Mas Faris dalam menjalankan roda organisasi Dewan Eksekutif Mahasiswa? Monggo, silahkan. Ya, terima kasih. Kira-kira kalau buat langkah awal saya sudah menjalankan dengan langkah awal. Saya tetap yang kayak tadi Mas Miftah sama Mas Ma'ruf sudah bicarakan panjang lebar tentang pembebasan pemikiran. Iya, pembebasan Saya terapkan pemikiran. itu ke anggota saya semua tentang kedepannya demo mau seperti apa, mau dibawa kemana. Tugas saya cuma meluruskan pemikiran mereka dan mensupport pemikiran mereka. Dari mereka sendiri untuk menjelang kedekatan ini tentang
ulang tahun FTIT, ulang tahun STT. serta minat sama bakat dari mahasiswa Oh STIT iya iya tersebut. iya. Masih ada kaitannya bisa Masih dibilang. ada Iya. kaitannya. Memang harusnya pemimpin itu bisa dibilang seperti itulah, ibarat kata itu mengetahui posisi di bawahan. Ketika bawahan kita ingin acara ini, acara ini, tapi yang di atas gak usah lah, gak siap lah, gak inilah, itu akan menimbulkan suatu masalah. Ya kan seperti itu. Jadi ketika pemimpin dan bawahan saling koordinasi, saling mengetahui satu sama lain, insya Allah lah dalam jalannya organisasi akan berjalan dengan baik. Mungkin itu jawaban yang sangat menarik. Lalu dari viewer, monggo silakan. Ada pertanyaan silakan dibacakan, Mas Santo. Oh, motivasi apa untuk pelaku organisasi? Ya, itu berarti ini masih lingkupnya kiat-kiat ya, motivasi. Ini jenengan itu istilahnya orang hebat. Ibarat kata itu bisa memotivasi orang, padahal diri sendiri itu kan kalau dimotivasi itu kan mental gitu kan ya. Iya. Karena kita itu sudah mempunyai pemikiran sendiri. Saya itu kadang seperti itu, Kang. Saya itu dimotivasi orang mempan bahasanya. Anda itu harus bangun pagi, Anda harus ini buabeh ibaratnya kan seperti itu. Tapi ini jenengan dihadiahi pertanyaan spesial untuk memotivasi, untuk apa itu Mas tadi, memotivasi. Nah, motivasi untuk para pelaku organisasi, berarti termasuknya ruang lingkupnya Mas Faris juga masih masuk. Monggo silakan Mas Anang Ma'ruf. Kalau sore ini panjenengan mau bunuh diri, motifnya apa? Motifnya, aduh Misal bingung ya. putus cinta, Tidak. misal judul ditolak, Ya enggak lah. atau misal tekanan ekonomi. Wah, mungkin kebanyakan orang mungkin ekonomi mungkin lebih masuk. Nah, tekanan ekonomi misal seperti itu. Kadang kita bingung dengan motivasi itu tadi. Itu bisa kita terapkan hal seperti itu. Motivasinya apa sih berorganisasi? Motivasi itu kan penggalian di dalam diri kita masing-masing. Seperti yang panjenengan bilang itu tadi, kita tidak bisa dimotivasi oleh orang, atau mungkin susah dimotivasi oleh seseorang. Kalau bisa, saya masih meyakini bahwa kita bisa memotivasi orang. Tapi kalau susah dimotivasi itu mungkin lebih tepat. Orang yang susah dimotivasi kan seperti orang yang sedang berselimut. Enggak Iya. susah sih itu maksudnya. Itu bentuk apa ya? Bentuk apa ya? Bentuk peringatan kepada orang yang sedang berselimut. Kayak misalkan ada Quran kan, ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang sedang berselimut, qum fa'andzir. Itu kan sudah bangkitlah dan berilah peringatan, kan seperti itu. Itu sudah harus penekanan terlebih dahulu. penekanan. Kan bagaimana biar kamu itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Hal pertama, memotivasi diri sendiri itu kan apa yang kita inginkan. Panjenengan tidak menginginkan pacaran sama Mas Sule. Masa mau saya motivasi, Mas Sule itu ganteng loh, kenapa nggak suka sama Mas Sule? Ibaratnya seperti itulah Kan ya. seperti itu, jelas sudah ada penolakan. Jadi ketika mau memotivasi diri sendiri juga seperti itu. Bagaimana kita bertindak pada diri sendiri, kenal terlebih dahulu. Kalau saya memotivasi diri sendiri, ngaca. Itu di lemari saya kan ada kaca lumayan besar ya. Iya. Ukuran 1 meter kali 50. Itu saya motivasi diri saya sendiri. Wong kowe ganteng, benu kenang apa kok? Orang gelem. Misal seperti Misal, itu loh. Ini misal, kan ya. misal. Wong kowe cerdas kok, kenapa orang bisa berjuang di tengah-tengah masyarakat? Kan seperti itu. Wong kowe pinter, kok kenapa orang mengakali adi dalam adu strategi, kan seperti itu. Misal, ini permisalan misal. saja. Itu bisa diterapkan di berbagai macam, karena motivasi itu timbulnya dari dalam diri kita sendiri. Seperti halnya kita sakit kan obatnya yang sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Obat untuk sembuh, walaupun sembuhnya itu seperti apa, kan yang penting kita ada greget dalam diri kita untuk ya saya sembuh. Ada orang yang sakit tapi merasa sakit, ada orang yang sakit tidak merasa sakit, ada orang yang sakit tidak merasa sakit. Itu kan
sesuatu yang sangat istimewa, berarti dia bisa memotivasi diri sendiri. Iya benar. Misal Mas Faris tipes kambuh, tapi karena kerja organisasinya belum dijalankan, dia pura-pura sembuh. Iya. Atau ada Mas Faris misal patah hati, curhat ke saya, terus dia tetap melakukan giat-giat organisasi, itu kan berarti ada motivasi di dalam dirinya bahwa misal motivasinya adalah itu adalah tanggung jawab saya secara kemanusiaan, tanggung jawab saya secara kekeluargaan atau persaudaraan seperti itu. Jadi ada cerita lucu. Gimana? Saya punya teman saya itu 5 orang, 6 sama saya. Iya. Semuanya itu pernah merasakan patah hati. Setiap orang pernah merasakan patah hati. Tapi ketika patah hati itu tidak ada yang memotivasi, menginjak-injak semua. Misal saya patah hati, ketika saya patah hati nangis, misal Iya bisa. nangis, Tapi kayaknya pernah. kayaknya pernah deh. Berarti pernah ya? Pernah Iya. merasakan titik terendah ibaratnya. Beliau pernah merasakan titik terendah. Semua orang pernah merasakan titik terendah. Tapi kan bagaimana bangkitnya itu Iya. tadi tergantung diinjak-injaknya sama teman-teman saya. Iya benar. Saya punya teman diinjak-injak malah seperti ini. Ketika patah hati itu bukan malah ketika saya nangis, terus ditanya, ya udah kamu sabar, kamu yang semangat, bangkit lagi, ayo kita tatap masa depan. Gak seperti itu. Iya, benar. Nangis bro, lara hati gitu. Iya bro lara ya wis oh. Nangisnya wis ya. Esok urus pacar maning ya, ora bisa bro ya. Ya wis ora bisa. Coba lu lanangan bayi wis ya gue. Dengan cara seperti itu loh teman-teman saya, malah diinjak-injak. Setiap hari di WA, bro, wis waras. Durung bro ya. Oh ya wis iki. Nah wis ngabari ya. Dan tidak ada motivasi-motivasi untuk ayo bangkit sih, ayo kita berjuang dan sebagainya. Walaupun itu sebenarnya cerita teman saya. Ya, kembali lagi motivasi itu ada di dalam diri kita masing-masing. Berarti bisa dibilang itu ketika kita ingin memotivasi kita itu harus mengaca terlebih dahulu ya, ibarat kata seperti itu. Bahwa sejauh mana sih kita dalam keilmuan ataupun dalam pengalaman kita itu masih seminim apa, ataupun dalam segi keilmuan itu seluas apa ketika kita ingin memotivasi seseorang. Apakah kita ketika memotivasi seseorang itu apakah bisa dibilang itu mandi apa orang kan gitu, seperti itu ya, ibarat kata. Katakan ada orang sih yang memotivasi tapi ada orang yang melihat latar belakang. Siapa sih itu memotivasi ini tapi kok kelakuannya ini kan ada seperti itu ya. Lah itu memang perlu dibenahi lah dalam berpikir kita bahwa yang namanya ilmu itu bisa keluar dari siapa saja. Yang namanya Imam Abu Hanifah itu kan ada cerita yang menarik ya. Imam Abu Hanifah itu kan umur 8 tahun. Ketika ada pertanyaan yang namanya Allah itu seperti apa? Ini semua itu sekalah semua sama Imam Abu Hanifah. Sampai umur 10 tahun itu kan masih bisa bisa dibilang itu mengajarkan ilmu lah kepada masyarakat yang lebih tua. Juga Imam Syafi'i ya, ceritakan seperti itu ya. Mengajarkan kepada orang yang lebih tua. Jadi ketika kita mendengarkan sebuah motivasi ataupun sebuah ilmu, itu kita jangan memandang latar belakang ataupun jangan memandang fisik lah, istilahnya seperti itu. Jadi kita ambil poin-poin di balik seperti itu ya Kang. Bahkan itu pernah saya temui juga. Suatu kali saya pernah main ke rumah teman saya, terus ketemu adiknya yang kecil, kelas 4 SD itu, perempuan. Saya tanya iseng-iseng, Dek, kamu mau menikah umur berapa? Ini kan sebenarnya banyolan saja. Dijawab, saya nggak mau nikah cepet-cepet, dengan bahasa Jawa. Saya nggak mau nikah cepet-cepet, karena saya mau menikmati umur dengan santai. Wah. Lah itu kan kadang bisa membuka pikiran kita. Iya, Saya bener-bener juga berpikir bahwa oh iya, kan kita bisa menikmati umur dengan santai, nggak usah harus cepet-cepet. Kayak kita mau mengejar siapa cepet-cepet dan sebagainya. Itu bisa jadi motivasi diri kita walaupun orang itu kecil, Ya. walaupun anak masih umuran SD dan sebagainya. Apik. Terima kasih. Aplaus untuk kita semua. Ya. Ini Mas Miftah, Gimana? motivasi buat saya sendiri ya. Kalau saya berbicara tentang motivasi, itu kan kembali lagi tentang keyakinan
benar enggak? Kayak tadi Mas Maruf, kita harus bercermin dulu. Kalau kita sudah bercermin, berarti kita kira-kira yakin akan diri kita sendiri. Kalau kita kurang yakin, saya biasanya kalau saya mengambil pengalaman saya sebelum masuk ke PMI atau masih polos-polosnya di STIT ini ya, masih polos masih semester 1, saya ikuti proses demi proses dengan keyakinan saya sendiri bahwa saya itu bisa. Tapi sebelum saya yakin akan bisa, saya melihat satu tokoh. Siapa itu? Ya, melihat satu tokoh yang bisa yakini, yang bisa mendorong saya, memotivasi saya sendiri. Iya, benar, Tanpa beliau si tokoh itu memberi saya motivasi. Ibarat kata panutan lah bahasanya ngono ya. Ibaratnya seperti panutan. Bahkan dari pengalaman beliau yang tanpa beliau bicarakan ke saya, itu yang saya ambil. Iya. Yang sampai per hari ini yang saya terapkan. Iya. Mantap. Yang penting kita yakin dulu. Yakin dulu. Tapi memang seperti itu ya. Ono Gusti Allah sen gawe angel. Iya. Gusti Allah sing dua alam dunia kok kepikiran orang bisa mangan kan ibaratnya kayak gue ya. Iya. Ada satu lagi pertanyaan, monggo Mas Santo dibacakan dari viewer. Iya. Pertanyaan saya bukan ke Kiai Ma'ruf. Apa saja yang Apa saja yang perlu dipersiapkan pelaku organisasi? Wah, berarti bisa dibilang itu apa ya? Masih masuk lagi sih sebenarnya, kiat-kiat lagi. Ya, berarti kan persiapan itu kan sebelum kita berperang, ibarat kata ketika mau hujan. Saya itu kalau ke Mas Faris itu kan Pulau Sari, saya itu kan sudah mempersiapkan jas lah, bisa dibilang jas anti hujan. Itu kan berarti persiapan. Nah, monggo berarti ini masih dalam lingkup yang tadilah, berarti persiapan apa yang harus dilakukan oleh pelaku organisasi. Iya Mas Santo. Oke, monggo Mas Anang dijawab. Ini mungkin kalau masalah persiapan apa, ya apa ya maksudnya? Maksudnya kita persiapan mau masuk organisasi atau kita persiapan mau ikut andil dalam organisasi. Ya mungkin kita bisa terapkan kita mau ikut andil atau memasuklah seperti itu. Ketika mau masuk organisasi, persiapan kita adalah mempersiapkan kematian-kematian. Wah, mantep mati. Sejatinya kan kita bisa mati di dalam hidup kita. Ya yang dikatakan Mas Miftah tadi bahwa kita pasti punya titik paling rendah ya, di mana diri kita itu paling hening di tengah-tengah malam nangis dewenan. Atau di atas motor hujan-hujanan nangis dewenan bahwa ternyata perih nang organisasi. Tidak ada yang enak sama sekali. Saya dulu pernah makan roti jamuran. Beneran itu? Jamuran pernah sama Mas Rinuri. Wah. Mas Rinuri itu yang mengajarkan saya bahwa makan roti jamuran itu nggak langsung mati. Paling perut sakit lah bahasa ini. Perut sakit dulu. Oh, iya. Ya boh. Mengkone keprimen istilahnya kan kok. Mas Rinuri seperti itu karena memang berarti posisi persiapan kita adalah siap mati. Kematian kita secara pemikiran, secara semangat dan lain sebagainya itu kan perlu ditahlili. Maksudnya perlu kita dikiri, kita ingat-ingat lagi, waduh, kalau saya nggak mau bangkit, nanti bagaimana? Saya akan pinter, bagaimana saya akan lebih bisa menguasai problem-problem organisasi, ada problem solving dan lain sebagainya, atau menggerakkan aksi-aksi dan lain sebagainya seperti itu. Persiapannya semuanya mempersiapkan mati terlebih dahulu, mati waktunya, waktu luangnya bersama keluarga dan lain sebagainya. Oh iya benar. Saya punya orang tua di rumah nggak pernah ketemu, 1 minggu 1 kali baru datang seperti itu, baru pulang ke rumah. Itu kan bagian daripada mempersiapkan diri kita untuk, karena saya pengen pintar, karena saya pengen mengetahui apapun. Orang berpengetahuan itu kan nggak harus dalam lembaga pendidikan, tapi bisa di luar. Walaupun seharusnya di lembaga pendidikan itu di dalam ruang kelas harus jadi ruang yang bebas dari apapun. Maksudnya ketika kita kritik pemerintahan ya jangan sampai keluar di dalam kelas, cukup di kelas itu saja. Misalnya kita kritik
perilaku sosial, ya kita cukup di dalam kelas saja. Kita pertimbangkan bersama-sama pemikiran apa yang mau kita canangkan untuk hal-hal seperti ini, seperti itu. Jadi usahakan kalau ruang kelas kita tidak tidak efisien untuk berpikir seperti itu, keluar saja, kita cari ruang yang lain, bahkan ruang itu ketika ruang itu terbuka. Seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa ketika persiapan lah, dalam artian ketika masuk organisasi itu kan rela berkorban, entah waktu, entah tenaga, entah pemikiran lah. Istilahnya kita sudah menyeluruhkan semuanya untuk berkhidmat dalam organisasi. Ini untuk acara pada sore hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk terakhir biasa lah. Kalau kata penutup itu kan apa sih? Kata-kata, ya, kata-kata harus motivasi, wis ibaratnya teruslah berjuang. Ibarat kata itu capailah cita-cita setinggi langit, karena ketika kau jatuh kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Ibaratnya kan seperti itu ya. Padahal kan faktanya ora. Kau manjat gendeng bebek sangel kan itu ya. Monggo ini untuk terakhir biasa kata-kata entah motivasi ataupun kata-kata entah jenaka. Kata-kata jenaka itu kan biasanya saya tidak ingin dihormati karena saya bukan bendera, tapi saya ingin disegani karena saya manusia butuh makan. Sega sih ya pura, iya kan seperti itu ya. Monggo silakan Mas Faris, kata-kata terakhir motivasi, ibarat kata itu kata-kata lah, kata-kata intan yang keluar dari apa ya bahasanya mulut Anda gitu. Monggo silakan. Sangat simpel ya, yang penting lakukan yang terbaik buat detik ini, menit ini, hari ini. Tetap lakukan yang terbaik. Iya, lakukan yang terbaik untuk detik ini, hari ini, sampai esok hari, berarti seperti itu. Iya, terima kasih. Monggo, Mas Anang, kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir jenengan opera. Closing statement. Tetaplah hidup. Tetaplah hidup. Terima kasih. Cukup sampai sekian. Terima kasih. Saya Miftah Maulana selaku host acara pada Dewan Eksekutif Mahasiswa pada sore hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Barangkali ada kesalahan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di sore yang lain lagi. Selamat sore. I love it, I want some more of it. Kepada para mahasiswa yang Merindukan kejayaan, Asik. kepada banget yang kebingungan di persimpangan jalan, Ora. kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga